Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai masa reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini. Apa sih yang dimaksud dengan reformasi? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru, pemerintahan Soeharto ke masa selanjutnya. Kronologi terjadinya masa reformasi itu sendiri berawal dari munculnya krisis moneter di tahun 1997 melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia. Salah satunya dolar naik dari 1 dolarnya 2.500 jadi 15.000, naik 6 kali lipat ya guys. Yang kedua, terjadinya krisis legitimasi kepada pemerintah akibat KKN dan sentralisme. Selanjutnya, pada pemilihan 1997 yang menang Soeharto lagi. Hal ini membuat para mahasiswa marah karena mereka menganggap Pak Soeharto tidak becus menjalankan pemerintahan. Setelah pengangkatan Presiden Soeharto, ribuan mahasiswa melakukan demo besar-besaran hingga terjadinya tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia, yaitu Elang Mulia Lasmana, Piroyan Ente, Wan Siheri Hartanto. Setelah kejadian ini, demo makin besar. Bahkan 12 hingga 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Kemudian, pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Mei 1998, gedung DPR dan MPR diduduki oleh para mahasiswa. Hingga akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, jam 9:05 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan dia diganti oleh wakil presidennya, yaitu B.J. Habibie. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri demokrasi pada era reformasi. Yang pertama, yaitu adanya partai politik yang independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat, militer, dan mempunyai dukungan luas dari masyarakat. Yang kedua, adanya konsensus atau persetujuan umum mengenai aturan main politik menyangkut pengambilan keputusan dan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, adanya pemberdayaan masyarakat sipil melalui penyampaian informasi secara transparan sehingga mengambil sikap terhadap permasalahan politik negara. Yang keempat, adanya penguatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat sehingga dapat melaksanakan fungsi kontrol dengan baik. Dan yang terakhir, pemilihan langsung kepala pemerintahan. Selanjutnya yaitu kelebihan masa reformasi. Ada beberapa kelebihan masa reformasi, diantaranya yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat, pemberantasan korupsi, menjamin stabilitas politik, demokrasi lebih terbuka, dan yang terakhir, jumlah partai politik tidak dibatasi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kekurangan masa reformasi. Ada beberapa kekurangan masa reformasi, diantaranya yaitu banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. Yang kedua, masyarakat terlalu bebas. Yang ketiga, ditinggalkannya program-program pemerintahan yang secara konseptual cukup baik. Yang keempat, banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dan yang terakhir, rendahnya pengetahuan tentang politik. Oke guys, supaya kita lebih paham dengan materi ini, saya akan menunjukkan cuplikan video demo mahasiswa yang menuntut mundurnya Soeharto pada tahun 1998. Nah, berikut videonya. Selamat menyaksikan. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta.
Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat wakil presiden dilantik menjadi presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran pelantikan presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden bukan tanpa alasan. Malam sebelum pengunduran diri, 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Reformasi. 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam, di antaranya Nurholis Majid, Gus Dur, Kiai Haji Ali Yafi, serta tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh ini menolak bergabung dengan Komite Reformasi Nasional, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Oke guys, setelah menonton video tersebut, saya berharap kalian dapat lebih mengerti dan lebih memahami mengenai kronologi munculnya masa reformasi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kebijakan-kebijakan presiden pada masa reformasi. Baiklah, untuk yang pertama yaitu saya akan membahas pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie ini dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 1999. Memang pemerintahannya cukup singkat, tapi ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie, yaitu menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru, dan pemerintahannya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Baiklah guys, berikut inilah upaya-upaya bidang politik yang dilakukan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama yaitu membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Selanjutnya mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Lalu kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pres, jejak terdapat di wilayah Timur-Timur. Lalu memberikan abolisi, hak kepada negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik. Lalu mengurangi jumlah anggota ABRI di MPR dan 75 orang menjadi 38 orang. Selanjutnya, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi, di antaranya merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank bermasalah, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Dan yang terakhir, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Presiden selanjutnya yaitu Abdurrahman Wahid, yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Gus Dur. Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas loh dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan penanggung-jawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih jadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has. Kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999. Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai saran korupsi. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang terakhir, membekukan MPR dan DPR. Selanjutnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati ini merupakan anak dari Presiden pertama bangsa Indonesia dan menjadi Presiden kelima
negara Indonesia. Adapun kebijakan pada bidang politik, yaitu mendirikan KPK, mengadakan pemilu yang sifatnya demokratis, membentuk kabinet gotong royong. Pada bidang ekonomi, melakukan privatisasi BUMN, memperbaiki kinerja ekspor, membuat RUU tentang perlindungan perempuan dan TKI. Keberhasilan dalam bidang tersebut, kabinet gotong royong cukup tangguh untuk mengatasi konflik komunal dan politik. Dengan adanya KPK, negara dapat lebih mudah menangkap para koruptor. Dengan adanya privatisasi BUMN, negara berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Dengan adanya RUU, perlindungan perempuan dan TKI dapat mengurangi tingkat kekerasan dalam lingkungan kerja dan rumah tangga, dan mengurangi jumlah perdagangan manusia. Selanjutnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 bangsa Indonesia ini yang lebih diakrab sebagai Bapak SBY. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa SBY adalah anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN, konversi minyak tanah ke gas, pembayaran utang secara bertahap kepada PBB, buyback saham BUMN, pelayanan UKM bagi para rakyat kecil. Oke guys, yang terakhir yaitu Bapak Joko Widodo, yang masa pemerintahannya dimulai pada 2014 dan berlangsung hingga saat ini. Sebenarnya ada banyak kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bapak Joko Widodo, tetapi kali ini saya hanya ingin membahas 3 kebijakannya saja. Yang pertama, yaitu tarif iuran BPJS naik. Presiden Jokowi menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jasmanian Kesehatan. Yang kedua yaitu membentuk kabinet kerja. Nah, yang ketiga yaitu merancang kartu prakerja. Pada kampanyenya Pemilu Presiden 2019, Jokowi kembali memamerkan program Kartu Sakti kepada masyarakat, di antaranya Kartu Indonesia Pintar sampai kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. Khusus Kartu Prakerja, Jokowi mengatakan bahwa kartu ini tidak langsung didapatkan masyarakat yang baru lulus jenjang pendidikan karena harus disesuaikan dengan APBN yang diukur tiap tahunnya. Pasti di antara dari kalian banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sih keadaan negara Indonesia dalam masa reformasi ini? Baiklah, saya akan menjelaskan. Pada masa reformasi ini, rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya, tetapi tetap harus menjaga etika dan norma yang berlaku. Nah, untuk itu, kita sebagai penerus bangsa harus menyampaikan aspirasi secara tegas, namun tak melanggar norma yang berlaku. Oke guys, sepertinya cukup sekian penjelasan saya mengenai masa reformasi tahun 1998 hingga saat ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.